Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas komunikasi data ingin mempresentasikan ujian akhir semester kita. Di sini kelompok kita terdiri dari Danang Bayu Pratama, Cesar Hagi, Bayu Setiawan, Aaron Mahardika, dan Trimukti Giantoro. Dimulai dari pembaca pertama. Deteksi intrusi jaringan berbasis anomali menjadi fokus utama dalam menghadapi serangan jaringan yang semakin canggih. Namun masih kurangnya tinjauan pustaka sistematis mengenai teknik dan dataset baru dalam deteksi ini. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan survei menyeluruh terhadap 119 makalah terkait yang paling banyak dikutip untuk memahami lanskap teknis bidang ini. Penelitian ini melibatkan berbagai perspektif termasuk domain aplikasi, pemrosesan data, teknik deteksi serangan, evaluasi metrik, hubungan co-author, dan dataset. Hasil penelitian mengidentifikasikan tentang penelitian yang perlu dipecahkan dan topik penelitian yang masih belum diteliti. Sebagai tambahan, peneliti ini mengusulkan beberapa arah penelitian masa depan yang berpotensi memiliki dampak tinggi. Tujuan jurnal ini di atas adalah untuk menyajikan tinjauan pustaka sistematis dengan teknik deteksi intrusi berbasis anomali dalam jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lanskap teknis dari bidang deteksi intrusi berbasis anomali terhadap aplikasi domain, teknik pemrosesan data, teknik deteksi serangan, metrik evaluasi, hubungan co-author, dan dataset yang digunakan. Dengan melakukan tinjauan ini komprehensif terhadap 119 makalah terkait banyak dikutip, penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi penelitian selanjutnya dalam bidang deteksi intrusi berbasis anomali dan mengidentifikasikan tantangan penelitian yang belum terpecahkan serta menyoroti arah penelitian masa depan yang berpotensi memberikan dampak yang tinggi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review, tinjauan pustaka sistematis. Para ahli melakukan survei dan analisis terhadap 119 makalah yang paling banyak dikutip tentang deteksi intrusi berbasis anomali. Melalui penelitian ini, tulis mengidentifikasikan beberapa perspektif penting dalam deteksi intrusi berbasis anomali, seperti aplikasi domain, pemrosesan data, teknik deteksi serangan, metrik evaluasi, hubungan co-author, dan dataset yang digunakan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan peneliti yang belum terpecahkan dan topik penelitian yang belum dieksplorasi, serta menyajikan beberapa arah penelitian masa depan yang berpotensi memberikan dampak tinggi dalam bidang ini. Hasil penelitian ini memberikan landasan yang kokoh untuk penelitian selanjutnya dan memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dalam deteksi intrusi berbasis anomali pada jaringan. Jurnal ini mengidentifikasi beberapa catatan dan arah peneliti masa depan yang relevan. Pertama, peneliti lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan teknik deteksi intrusi berbasis anomali yang lebih inovatif dan efektif dalam lingkungan jaringan nyata. Selanjutnya, analisis lebih mendalam terhadap dataset dan evaluasi metrik juga perlu dilakukan untuk memahami lebih baik kinerja teknik deteksi yang ada. Penelitian tentang hubungan co-author dan analisis jaringan ilmiah dalam domain ini dapat membantu mengidentifikasi peluang kolaborasi dan tren penelitian. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi topik penelitian yang belum dipelajari untuk mengisi kesenjangan pengetahuan. Akhirnya, penelitian lebih lanjut pada arah penelitian masa depan yang diusulkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan deteksi intrusi dan memastikan keamanan jaringan yang lebih kokoh di masa mendatang. Yang berikutnya, jurnal tentang Security Software Defined Network
dari Kurniawan, Magister Teknik, dan Yazid. Perkembangan teknologi internet pada dekade saat ini berkembang dengan sangat pesat. Ini memicu berbagai inovasi di lapisan aplikasi. Namun perkembangan tersebut tidak dapat diikuti oleh lapisan jaringan yang cenderung lambat. Konsep jaringan software definite hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Berbagai penelitian dilakukan untuk teknologi SDN. Salah satunya adalah keamanan. Sorotan dalam keamanan adalah arsitektur keamanan. Banyak sistem keamanan yang dibuat tidak mengacu pada arsitektur keamanan hingga sulit dalam pengembangannya. Selain itu, arsitektur keamanan saat ini tidak mengacu pada pedoman pembuatan arsitektur keamanan. Menurut terdapat dua bagian zona keamanan dan lapisan keamanan sehingga hanya 8% arsitektur keamanan yang memenuhi dua bagian tersebut. Pada penelitian ini dilakukan survei untuk mengetahui tren perkembangan keamanan SDN dan arsitektur keamanan SDN dengan menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Dan hasil SLR menyatakan bahwa penelitian arsitektur keamanan jaringan masih sangat relevan untuk dilakukan. Dengan mengetahui pedoman pembuatan arsitektur keamanan, diharapkan arsitektur keamanan yang dirancang dapat menjadi landasan pengembangan kerangka keamanan dan sistem keamanan yang akan dikembangkan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan keamanan dalam teknologi software definite network dan arsitektur keamanan SDN melalui metode Systematic Literature Review atau SLR. Penelitian ini menyoroti relevansi penelitian arsitektur keamanan jaringan. Tujuannya adalah memberikan pedoman pembuatan arsitektur keamanan yang tepat untuk SDN, yang diharapkan untuk mengatasi kelemahan lapisan jaringan yang lambat mengikuti perkembangan aplikasi internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep keamanan SDN melalui Systematic Literature Review. Data dari berbagai sumber penelitian diidentifikasi untuk mengamati tren perkembangan keamanan SDN dan tingkat kepatuhan arsitektur keamanan terhadap pedoman. Pendekatan kuantitatif melibatkan pengumpulan data angka dan statistik untuk mengukur tingkat kepatuhan arsitektur keamanan SDN sesuai pedoman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif dan mendalam tentang perkembangan keamanan SDN serta menjadi acuan dalam pengembangan kerangka dan sistem keamanan yang sesuai dengan teknologi SDN. Hasil penelitian pentingnya keamanan dalam teknologi software definite network. Meskipun perkembangan teknologi internet pesat dan menciptakan inovasi di lapisan aplikasi, lapisan jaringan mengalami keterlambatan. Konsep SDN menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini fokus pada arsitektur keamanan dalam SDN, dan hasil survei menunjukkan bahwa sistem keamanan belum mengikuti arsitektur yang tepat. Penerapan komunikasi data pada kegiatan pengiriman barang. Teknologi komunikasi dan informasi sangat berperan dalam berbagai kegiatan, baik bisnis maupun non-bisnis. Komunikasi data yang merupakan bagian dari satu perkembangan teknologi memberikan manfaat yang sangat besar bagi para penggunanya untuk memperlancar kegiatan. Sebagai contoh, dalam kegiatan pengiriman barang menggunakan angkutan laut yang mengintegrasikan berbagai komponen untuk proses pengiriman. Telah menggunakan model komunikasi data baik offline maupun online berdasarkan alur komunikasi data yang mencakup sumber, transmisi, menerima menjadi dasar dalam penerapan sistem komunikasi untuk menghubung pengolahan dan pemrosesan data sehingga pengguna akan memanfaatkan teori tersebut dalam mendukung suatu kegiatan dalam satu perusahaan. PT Pelni sebagai perusahaan jasa angkutan telah menerapkan komunikasi data melalui bentuk layanan pelangganan yang terbentuk dalam sebuah aplikasi yang diberi nama MyCargo. Berdasarkan MyCargo ini dibuktikan bahwa komunikasi data telah diterapkan di PT Pelni
dan menggunakan model komunikasi data online. Penerapan komunikasi data pada kegiatan pengiriman barang digunakan untuk pendokumentasian, pemrosesan, dan penyimpanan data. Untuk komunikasi antara shipper, agent transportation company, penyocokan data barang di pelabuhan, dan agen asal ke agen tujuan, dan untuk kegiatan tracking, pemantauan perjalanan barang. Jurnal disusun bertujuan untuk membuktikan cara kerja sistem komunikasi data yang dapat dimanfaatkan oleh PT Pelni. Kajian teori. 1. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan hal penting pada teknologi saat ini. Komunikasi data berhubungan erat dengan pengiriman data menggunakan sistem transmisi elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya, atau dari satu komputer ke terminal tertentu. Data yang dimaksud di sini adalah sinyal-sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber data yang dapat ditangkap dan dikirimkan kepada terminal-terminal penerima. 2. Elemen komunikasi data. Sumber adalah elemen yang bertugas mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain, yang tugasnya membangkitkan berita atau informasi dan penempatan pada media transmisi. Sumber umumnya dilengkapi dengan transmitter. Media transmisi data merupakan proses pengiriman data dari sumber ke penerima data. Beberapa media transmisi dapat digunakan jalur transmisi atau carrier dari data yang dikirimkan. Dapat berupa kabel, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Untuk mengomunikasikan data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, harus tersedia 3 elemen utama sistem, yaitu sumber data, media transmisi, dan penerima. Jika salah satu elemen tidak ada, maka suatu komunikasi tidak akan dapat dilakukan. Selanjutnya ada penerapan wireless sensor network untuk monitoring lingkungan dari Muhammad Nur Kamit dan Anteng Widodo. Menerapkan wireless sensor network sebagai sistem monitoring lingkungan, pada sistem penelitian ini dirancang dengan menggunakan perangkat elektronik DHT11 sebagai sensor kelembapan, sensor MQ7 sebagai sensor gas, sensor YL83, modul GSM 900A sebagai alat komunikasi, dan Arduino Mega. Pada penelitian ini akan dibuat aplikasi sistem Android pada rancangan wireless sensor network dengan kemampuan untuk memonitoring kondisi lingkungan yang bertujuan untuk mempermudah pengecekan lingkungan hidup. Kinerja dari sensor tersebut adalah mengumpulkan data lingkungan sekitar dan berkomunikasi jaringan dari node ke node yang disimpan ke sistem komputer serta akan ditampilkan melalui aplikasi. Diharapkan dengan adanya aplikasi sistem monitoring ini dapat mempermudah masyarakat dalam mencermati lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini menerapkan sistem wireless sensor network atau WSN untuk monitoring gas, curah hujan, suhu, dan kelembapan dengan menggunakan internet yang bisa diakses secara real-time. Metode yang digunakan adalah berbasis riset dan pengembangan dengan merancang bangun perangkat WSN sebagai alat monitoring dengan pembacaan menggunakan sensor secara real-time menggunakan jaringan internet atau web. Parameter yang akan diukur adalah beberapa polutan yang dapat menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang berasal dari asap buang kendaraan bermotor, antara lain karbon monoksida, suhu dan kelembapan, curah hujan, dan karbon dioksida. Hasil penelitian ini adalah prototip sistem WSN untuk monitoring suhu dan kelembapan, gas dan curah hujan dengan menggunakan modul ISP-WRON-32. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis riset dan pengembangan dengan tahapan sebagai berikut.
Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada perancangan perangkat keras, yang ketiga ada perancangan perangkat lunak, yang keempat ada uji coba rangkaian, yang kelima adalah evaluasi. Hasil pembahasan, yang pertama itu analisis kebutuhan, menganalisis semua kebutuhan komponen dalam sistem WSN, diantaranya modul microcontroller ESP-ROM32, sensor-sensor yang digunakan yaitu sensor suhu kelembapan, sensor karbon dioksida, sensor karbon monoksida, sensor intensitas curah hujan, berikutnya ada LCD, berikutnya ada PCB. Terus ada jumper, yang terakhir ada baterai 12V. B. Perancangan perangkat keras. Perancangan perangkat keras. Hardware akan diawali dengan blok diagram sistem secara keseluruhan. Sistem monitoring berbasis teknologi wireless sensor network menggunakan modul ESP-ROM32 sebagai komunikasi dari WSN ke server. Server sebagai penyimpan data. Data tersebut berupa data perkiraan kondisi udara, suhu, kelembapan, dan curah hujan yang dihasilkan dari node sensor yang terhubung pada sensor udara, curah hujan, sensor suhu, kelembapan, sensor gas monodioksida, dan sensor gas karbon monoksida. Access point sebagai koneksi ke server dan wireless sensor network sebagai monitoring. Yang C ada perancangan perangkat lunak sistem yang dirancang berbasis internet. Ini dapat memantau kondisi lingkungan sekitar secara real time, mudah dan efisien. Data yang diterima dari WSN langsung dikirim ke web server berdasarkan data pada node-node sensor. Sistem monitoring dirancang agar dapat mengetahui keadaan lingkungan sekitar secara real time dari wireless sensor network, serta mampu mengontrol keadaan kelembapan dan suhu, kadar gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, dan curah hujan berdasarkan node sensor. Berikut diagram alih sistem wireless sensor berbasis modul ESP-ROM32. Langkah awal dari penggunaan perangkat WSN ini adalah inisialisasi sensor, kemudian dilakukan pembacaan sensor. Data yang dihasilkan dari pembacaan sensor akan diolah di sistem dengan kode yang telah diprogram dan hasilnya akan ditampilkan melalui LCD atau dikirim ke web server. D. Uji coba rangkaian setelah alat dirakit dan memberikan satu daya sebesar 5 volt. Maka sistem WSN menyala dan sistem akan mulai melakukan pembacaan sensor. Sensor yang digunakan pada penelitian ini meliputi sensor curah hujan, sensor karbon dioksida, sensor suhu dan kelembapan, sensor karbon monoksida. Data bisa dibaca melalui penampilan LCD maupun melalui internet. Prinsip kerja sistem berbasis wireless sensor network pada penelitian ini adalah semua sensor melakukan pembacaan sesuai karakteristiknya, yaitu suhu, kelembapan, curah hujan, dan gas. Kemudian hasil pembacaan dari sensor diolah oleh microcontroller ESP-ROM32 dan hasilnya ditampilkan melalui LCD dan dikirim ke web server. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah semua komponen bekerja dengan baik. Yang E. Mengevaluasi alat secara keseluruhan terhadap kinerja sistem WSN. Mengamati data-data yang dibaca sensor sesuai karakteristiknya dan membuat kesimpulan. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan telah dihasilkan sistem wireless sensor WSN, network atau WSN yang dapat digunakan untuk monitoring lingkungan seperti suhu dan kelembapan gas dan intensitas curah hujan. Yang kedua, hasil uji coba menunjukkan sensor dapat bekerja dengan baik sesuai dengan karakteristik sensor. Study and analysis on computer network topology for data communication. International Journal of Engineering Technology and Advanced Engineering dari Santanusantara dan Pinaki Pratim Arcajaya. Sistem komunikasi terdistribusi telah menjadi aspek penting dari perkembangan teknologi informasi. Performa dari setiap sistem terdistribusi tentunya dipengaruhi oleh teknologi yang kita adopsi dalam membuat interkoneksi jaringan. Topologi jaringan adalah teknologi untuk pengaturan berbagai elemen komputer seperti link, node, dan lain-lain. Pada dasarnya, topologi jaringan adalah struktur topologi
dari jaringan komputer. Dalam matematika topologi berkaitan dengan keterhubungan objek yang merupakan sifat paling dasar dari ruang. Secara sederhana, topologi jaringan mengacu pada cara di mana jaringan komputer terhubung. Setiap topologi cocok untuk tugas tertentu dan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Contoh topologi jaringan yang paling sederhana dan bagus adalah LAN, di mana LAN memiliki satu atau lebih tautan fisik ke perangkat lain di jaringan. Dalam beberapa hari terakhir, pada dasarnya ada dua kategori dasar topologi jaringan, topologi fisik dan topologi logis. Topologi jaringan fisik menekankan perangkat keras yang terkait dengan sistem termasuk workstation, terminal jarak jauh, server, dan kabel terkait antar aset. Sebaliknya, topologi jaringan logis menekankan representasi aliran data antar node. Dalam tulisan ini, deskripsi singkat tentang topologi ini disajikan. Topologi jaringan fisik menekankan perangkat keras yang terkait dengan sistem termasuk workstation, terminal jarak jauh, server, dan kabel terkait antar aset. Topologi fisik mendefinisikan bagaimana sistem terhubung secara fisik. Ini berarti susunan perangkat di jaringan komputer melalui kabel sebenarnya yang mengirimkan data. Ada 8 topologi dasar. Dalam makalah ini, kinerja berbagai jenis topologi dipertimbangkan dan dipelajari. Deskripsi beberapa kelebihan dan kekurangan topologi jaringan komputer yang melekat pada sistem apapun yang diteliti juga telah dijelaskan dalam makalah ini. Makalah ini telah memberikan beberapa pengetahuan tentang pendekatan analisis untuk menangani masalah terkait topologi jaringan. Teknik-teknik yang dibahas dalam pembahasan ini dapat disesuaikan dengan aplikasi jaringan komputer terkait. Karya penelitian ini juga dapat diperpanjang lebih lanjut. Sekian dari saya dan kelompok saya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maafnya bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.